Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita memasuki tema baru, yaitu kejadian antara perang Badar sampai ke perang Uhud. Kemarin kita baru selesai membahas tentang akhir dari perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Kita bahas itu 3 kali pertemuan. Pertama tentang penyebab terjadinya perang Badar. Kemudian pertemuan kedua adalah ketika perang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga setelah perang Badar. Kemarin kita udah bahas 3 kali. Sekarang kita masuk setelah perang Badar itu. Ada perang-perang kecil yang nanti mengantarkan ke perang Uhud. Nah, di perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Berarti 1 tahun lebih sedikit, 1 tahun 1 bulan daripada perang Badar. Tapi di 1 tahun itu apa saja kejadian-kejadiannya? Itu yang sekarang kita akan bicarakan. Pertama Pak, setelah Nabi Muhammad pulang dari perang Perang Badar itu, ternyata orang kafir Quraisy, bukan kafir, orang Yahudi yang berada di Madinah sudah menampakkan kebenciannya. Jadi menampakkan kebencian, maka nanti akan terjadi perang dengan Yahudi pertama, yaitu perang dengan Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa. Ini perang pertama nih Pak. Ini setelah Nabi pulang dari perang Badar. Karena perang Badar bulan Ramadan, berarti ini sekitar bulan apa Pak? Bulan Syawal atau Zulqa'dah atau Zulhijjah, mungkin itu Pak ya. Jadi orang Yahudi itu Pak, kan awalnya mereka sepakat untuk perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW menjaga kota Madinah. Ada namanya dulu di awal-awal kita bahas ketika Nabi datang ke Madinah, ada sekitar 26 butir perjanjian dengan orang Yahudi. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menawan. Kalau ternyata orang menyerang kota Madinah, kita harus bela sama. Kemudian itulah intinya Pak. Intinya itu namanya Bapak, kalau kita menyebut apa? Piagam, namanya pada masa Nabi disebut Piagam Madinah. Kalau kita mungkin menyebutnya Bapak dasar-dasar negara, Pancasila, GBHN, gitu mungkin Pak ya. Nah, kita menyebutnya Piagam Jakarta Pak ya. Piagam Jakarta yang 5 sila tersebut jadilah Pancasila yang dibentuk oleh 9 siapa Pak? 9 orang Pak ya. 9 A.A. Maramis, Bung Hatta gitu kan. Muhammad Yamin. Bapak tuh baca sejarah itu ya. Panitia 9 namanya Pak ya. Yang merumuskan apa Pak? Pancasila. Awalnya bernama Piagam Jakarta. Kemudian berubah menjadi Pancasila. Kalau sila pertama yang jadi permasalahan itu Pak, sila pertama itu dibentuk oleh 9 orang tersebut atau panitia 9 itu ketuhanan. Sila pertama ketuhanan dan kewajiban, langsung gitu ya. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini itu Pak ya. Itu sila pertama itu Pak. Dibantah oleh A.A. Maramis. Kata Maramis, kalau begini Indonesia bagian timur gak ikut, gak jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik
Indonesia nggak jadi. Negara bagian apa tuh Indonesia bagian timur itu Bapak? Ya itulah Timur-Timur, Papua gitu kan, banyaknya non muslim itu kan. Kami nggak ikut. Kami nggak ikut. Jadi yang ikut ya negara bagian barat aja. Berarti negara bagian barat mungkin Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan ini Sumatera itu yang ikut. Terus Soekarno minta tolonglah gimana dirubah ini sila pertama. Akhirnya umat Islam mundur. Dicoret Pak kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan Yang Maha Esa, ketuhanan Yang Maha Esa. Kan itu Pak. Makanya orang mengatakan negara Republik Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini ada gara-gara apa Pak? Gara-gara mundurnya atau toleransinya umat Islam. Kalau enggak kan dari 9 orang itu kan 8-nya Bapak Muslim itu kan? Iya Pak, Muslim. Udahlah Pak, saya nggak tahu betul sejarah Indonesia, kita serahi ini aja Pak ya. Takutnya salah-salah pula saya nanti. Nampak ya? Sekarang kita masuk. Dari Yahudi itu awalnya sudah terikat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Ada 26 butir malah perjanjiannya itu, bahwa tidak saling menyerang, tidak saling menyakiti. Itulah Pak ya. Namun orang Yahudi itu Pak suka berkhianat dengan perjanjian. Jadi Pak, kalau janji dengan Yahudi itu Pak, Bapak nggak usah percaya betul. Mereka itu gampang sekali mengkhianati janji. Kalau ada peluang untuk untuk mereka, pertama Pak, gaya mereka ada namanya Sas bin Qais. Siapa namanya Pak? Sas bin Qais. Sebenarnya Sas bin Qais ini orang Yahudi, dia sudah tua Pak. Dia sudah tua sebenarnya. Dia lewat di depan suku anak muda, suku Aus dan Khazraj. Anak muda 2 orang ini berbincang-bincang, akrab mereka berdua Pak. Ya orang sudah dipersatukan sama Nabi kan Pak ya. Dulu Aus dan Khazraj ini apa Pak? Suka berkelahi ya. Suka itu kan cekcok selama 120 tahun. Gara-gara apa Pak? Kenapa mereka saling bunuh-bunuhan Pak Aus dan Khazraj selama 120 tahun Pak? Gara-gara bapak bebini 2. Satu dari suku Aus, satu dari suku Khazraj. Bini pertama Aus, bini kedua Khazraj. Apa kata bini pertama? Nanti kalau lahir anak-anak dari bini kedua bunuh ya nak. Dipilihnya sama anaknya begitu. Suku Khazraj juga begitu. Kalau terbunuh, kalau nanti lahir anak-anak dari mana? Suku Aus bunuh ya nak. Akhirnya berkelahi lah. Gara-gara apa Pak? Kompor dari istri. Para istri ini. Makanya Bapak kalau punya istri hati-hati. Pandai-pandai Pak didik. Nanti perang saudara pula selama 120 tahun. Ditambah lagi orang Yahudi sukanya menengguk di air keruh. Orang Bani Kainuka ini, Yahudi Bani Kainuka ini, dia mensupport senjata kepada suku Aus. Kemudian orang nanti Yahudi Bani Nadir, Yahudi itu Pak, mensupport senjata kepada suku Khazraj. Jadi gitu Pak. Jadi Yahudi di bagian sini, Yahudi di bagian sini. Dikompor-komporin terus Pak. Ayo. Akhirnya dia jual senjata. Jadi Yahudi untung. Untungnya apa Pak? Jualan senjata, anak panah segala macam itu dijual. Itu bisnis Yahudi begitu Pak. Yahudi gitu. Apalagi suku Bani Kainuka nih Pak. Dia punya pasar di mana Pak? Di Madinah itu. Pasar Bani Kainuka itu kalau Bapak lihat, sekarang dia berada di belakang kota, di belakang Masjid Nabawi itu Pak. Dulu sebenarnya ke Masjid Nabawi ngadapnya ke belakang itu Pak. Sebelum pindah menghadap kemana Pak? Ke Masjidil Haram. Dulu ngadapnya di mana Pak? Di belakang. Jadi Bapak kalau ngelihat apa tuh pintu gerbang 326, 325, 324 sampai nanti 301 itu Pak, di 33 itu Pak, 301 sampai 326 itu kan bagian belakang masjidnya. Kalau bagian belakang itu Pak, contohnya bagian belakang. Itu dulu pasar Bani Kainuka dulu, pasar situ dulu tuh Pak. Pasar situ dulu tuh. Ya kan? Pasar. Mereka punya pasar itu, disitulah mereka nanti bikin masalah. Itu pasar Bani Kainuka. Jadi awalnya melihat Sas bin Qais melihat orang Aus dan Khazraj, pemuda-pemudanya akrab ngomong gitu. Terus dia bilang kepada
Namun saya sendiri melihat keakraban mereka, kemudian dia minta pemuda Yahudi. Ya, dimintanya pemuda Yahudi tapi tidak sebutkan nama. Sini pemuda Yahudi, sini. Apa Pak? Kata dia. Kau lihat tuh kan, dua orang Aus dan Khazraj itu bagus ya kan, dan sekarang akrab dia kan. Kita nggak bisa jual senjata lagi, rugi kita, ya kan, rugi kita. Bikin dua orang pemuda tadi apa Pak? Marah. Bikin dua pemuda tadi diapain Pak? Marah. Bagaimana caranya Pak? Kata anak muda tadi, caranya adalah coba kau ungkit-ungkit tentang perang Bu'as. Perang apa Pak? Jadi perang Bu'as, perang besar. Sebelum Nabi datang ada sebuah perang namanya perang Bu'as antara Aus dan Khazraj. Kau ungkit-ungkit, kau bilang, kalau nggak salah saya di perang Bu'as itu. Itu kayak Yahudi itu. Kalau nggak salah ya, itu terbunuhlah dari Aus itu sekitar berapa orang ya? Mungkin sekitar lebih dari ratusan orang yang terbunuh ya. Yang membunuh kan suku Khazraj ya. Nggak salah kakek kamu dibunuhnya nih kan. Kakek kamu, paman-paman, adik-adik kamu, kakak kamu dibunuh ada kan. Yang bunuh itu Khazraj. Aku ingat juga ya, Khazraj terbunuh ketika perang Bu'as itu mungkin ada ratusan juga ya. Yang terbunuh itu kakek kamu. Diungkit-ungkit Pak pembunuhan itu Pak. Kira-kira panas nggak Pak? Panas lah. Panas. Bapak dulu ketika kecil gitu nggak Pak? Ketika kecil dulu, saya dulu ketika kecil digituin sama kawan saya Pak. Itu gaya Yahudi itu Pak. Cuman gini Pak, ditaruhnya batu di kaki kawan, ditaruh pula batu di kaki saya. Itu dia bilang, itu ibarat batu itu kepala bapaknya Sanu dan ini kepala bapaknya Zanu. Siapa yang berani menginjak? Gitu kayak gitu kan. Atau diinjak ada kawan kan? Atau marah kita kan, seinjak pula kepalanya kan. Padahal itu adalah batu, cara mengadu domba. Bapak dulu ketika kecil digituin nggak Pak? Sama kita berarti. Tapi kalau sekarang nggak ada begitu Pak ya. Sekarang nggak saya lihat begitu. Kalau dulu kita diadu sama kawan itu, caranya dengan begitu Pak. Diadunya kita. Inilah kerjaan siapa nih Pak? Yahudi. Diadu lagi. Diungkit-ungkit perang Bu'as itu. Dikeluarkanlah syair-syair yang pernah agar mereka kembali lagi apa Pak? Saling berperang antara Aus dan Khazraj. Nabi mendengar itu Pak, sedih sekali Nabi Muhammad. Pak, terus Nabi mengatakan begini pada sahabat yang hampir perang Pak, Aus dan Khazraj itu. Nabi bilang, bagaimana kalian? Aku masih hidup sementara kalian begini. Nabi cuma begitu aja Pak. Aku masih hidup sementara kalian begini. Janganlah kalian lagi memanggil-manggil seperti panggilan jahiliyah. Bukankah Allah sudah menguatkan, mempersatukan hati kalian? Turun di Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpegang teguhlah kalian semuanya, bukan? Dan jangan berpisah dan bercerai-berai. Ini turun di Al-Quran tentang itu Pak. Innamal mu'minuna ikhwah. Quran turun tentang ketika mereka hampir berkelahi antara suku Aus dan Khazraj. Bapak kelihatannya capek semua kayaknya. Lelah nggak Pak? Kayaknya karena libur panjang kali ya Pak ya. Libur panjang banyak Bapak lelah. Saya terasa, aura Bapak itu terasa sama saya. Pak Ustadz terserah Pak Ustadz aja lah. Beda capek jalan-jalan. Bapak jalan-jalan tadi? Enggak, aman nih. Terus nih. Beberapa kelicikan Yahudi lagi Pak. Akhirnya mereka berdebat kan. Terdengar sama Nabi SAW dikatakan, beliau berkata, wahai kaum muslimin, Allah. Jadi mendamaikan orang bersaudara itu Bapak nggak usah marahin kakak, nggak usah marahin adik, nggak usah marahin nggak usah. Cuman bilang Allah, mengapa masih ada seruan jahiliyah? Padahal aku masih berada di tengah kalian. Setelah Allah menunjuki kalian memeluk agama Islam, memuliakan kalian, memutuskan urusan jahiliyah dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan hati dengan Islam. Ambil semua beluk tangan dada Nabi. Cuma gitu aja Pak. Akhirnya Aus dan Khazraj sadar. Yahudi datang ngadu-ngadu kami lagi ya, memanas-manasi kami lagi ya, gitu kan. Sadar akhirnya Pak. Jadi Bapak gitu metode Nabi untuk mendamaikan saudara. Bapak kalau marahin anak Bapak misalnya berkelahi, kakak dengan adik, terus siapa yang Bapak bela? Bela kakaknya atau bela adiknya? Ya, nggak ada yang bisa kita bela, kedua-duanya darah daging kita. Paling Bapak bilangnya,
Bukan untuk itu Bapak gedekan kalian nak. Bukan untuk berkelahi nak. Tolonglah nak. Hancur hati Bapak melihat kalian berkelahi. Gitu aja lah ngomong Pak. Mereka sadar nanti itu. Itu Pak. Apa gunanya Bapak besarkan kalian, habis itu kalian berkelahi dengan saudara kalian. Gitu Bapak membesarkan anak Bapak. Kira-kira bisa nggak itu Pak? Jangan Bapak marahin kakaknya. Kakak kau yang salah kan? Kau yang salah kan? Kakaknya nanti Bapak rajuk. Merajuk nanti. Kalau dia merajuk dia bisa salahin Bapak, bisa pula salahin adiknya, dendam dia. Tapi kalau Bapak salahin adiknya juga begitu. Nanti adiknya merajuk, dia dendam kepada Bapak. Nanti Bapak yang dibunuh itu kakak langsung dibunuhnya. Jadi Bapak gini. Orang tua begitu Pak. Yang pandai ibu-ibu tuh. Bapak kalau nggak pandai nggak salah. Ibu-ibu suruh. Tolong suami istri Bapak tuh. Begitu ya depan anak-anak ya. Gitu Pak. Ibu saya begitu Pak. Mak saya itu punya itu. Apanya Pak? Senjatanya itu. Kalau udah keluar air mata Pak, anaknya diam semua. Itu hebat mak saya. Cuman mak saya nggak ikut sekarang. Kalau nggak tanyalah sama dia. Mak saya pulang kampung. Lanjut. Mereka pun sadar. Mereka semakin taat dan patuh akhirnya kepada Allah dan Rasulnya, sadar. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, kelicikan Yahudi lagi Pak. Jadi sebelum diperangi sama Nabi, mereka ada licik betul Pak Yahudi itu. Menyebarkan isu-isu dusta, menyatakan bahwa mereka beriman pagi, kemudian menyatakan sorenya kafir. Tujuannya Bapak, narik-narik orang yang baru masuk Islam kafir lagi. Gitu tujuannya Pak. Pura-pura beriman, habis itu masuk sesama orang Islam, habis itu saya kafir lagi lah. Kamu ikut nggak jadi kafir lagi? Ngajak-ngajak gitu Pak. Yahudi gayanya gitu. Apa gaya Yahudi itu Pak? Jadi Pak orang baik diajak-ajak jadi jahat lagi. Orang mukmin. Berikutnya Pak. Kalau orang mukmin berhutang kepada mereka, mereka tagih siang malam. Ke Yahudi gitu Pak. Kita hutang sama dia, belum jatuh tempo tapi dia apain Pak? Ditagih siang malam, diumbar di apa Pak? Gaya pinjol. Pak tahu pinjol? Tahu lah Pak. Dia nginjamin hutang ke kita, habis itu dia apain Pak? Bapak pernah kena pinjol nggak? Yang kena pinjol angkat tangan. Habis itu diteror. Kalau kita nggak bayar, maka seluruh nomor kontak kita, bukan nama baik kita disebarkan ke seluruh orang yang ada di nomor kontak kita. Begitu nggak Pak? Jawablah Pak. Ya tandanya. Itu gaya Yahudi itu Pak. Gaya Yahudi itu Pak. Gaya pinjol itu gaya Yahudi itu Pak. Udahlah apanya besar Pak? Bunganya besar, diteror siang malam, kita minjam 1 juta hanya bayar dikasihnya 900. Kemudian nanti kita pinjam 1 bulan 1 juta jadi 5 juta. Itu gaya Yahudi itu Pak. Dia memang punya pasar dia begitu Yahudi itu. Itu gaya Yahudi itu Pak. Jadi kayak pinjol itu siapa yang dia tiru? Yahudi. Gaya Yahudi itu Pak. Jika mereka memiliki tanggungan terhadap kita. Tapi sebaliknya, kalau dia yang berhutang kepada kaum muslimin, mereka bilang apa Pak? Sedikit. Jadi Pak, kaum muslimin kalau belanja di tempat mereka itu Pak, misalnya ada uang kembali 100 rupiah. Berapa Pak? 100 rupiah. Terus saya bilang, udah 100 rupiah pulang aja lah, pulang. Disuruhnya yang 100 itu Bapak direlakan. Sama kayak Bapak belanja di mana? Di supermarket ada 100 rupiah, 200 rupiah. Ini didonasikan ya. Entah ya didonasikan yang tanda. Bapak paham gak nih Pak? Kalau 200 rupiah per 200 orang berapa duitnya? Banyak gak? Banyak. Itu gaya Yahudi itu Pak. Tapi kalau banyak, misalnya uang Bapak nih, Bapak belanja di tempat dia banyak, duit Bapak banyak dan Bapak orang kaya. Dia itu seperti apa Pak? Seperti kucing dia dibawain lidi Pak. Bapak kaya, Bapak kaya, sinilah Bapak kaya. Kayak, maaf nih Pak, dia nggak ada di sini, walaupun ini direkam, tapi dia nggak dengar insya Allah, karena dia ngerti bahasa Indonesia. Kayak Donald Trump membawa 12, marah nggak Bapak saya bicarakan ini? Kayak Donald Trump membawa 12 CEO kemana? Ke Cina. Tujuannya Bapak, karena sekarang Cina lagi banyak duit, kemudian lagi apa Pak? Lagi bagus-bagusnya, gitu gayanya itu Pak. Bapak paham kan ya? Nanti kalau saya lanjutkan nanti ditangkap lah saya nanti. Gitulah kira-kira Pak. Itulah kira.
Jadi Yahudi itu pusing kita Pak, pusing kita, gayanya itu pusing kita. Serius, saya mau kasih tahu sama Bapak, Yahudi gayanya gitu. Kalau Bapak ikutin pula gaya begitu, ada Yahudi pengikut Bapak namanya itu. Walaupun Bapak bukan Yahudi yang namanya Yahudi pesek namanya. Yahudi Bapak? Yahudi pesek. Dia Yahudi, gayanya Yahudi tapi hidungnya pesek. Ah, itu Yahudi pesek namanya, Pak. Yahudi kayak itu. Itu sejarah. Saya ungkapkan itu, Pak. Kan kita belajar sejarah ini, kita cari apa, Pak? Hikmah. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan kehidupan Nabi itu mirip dengan kehidupan kita, Pak. Sama. Yang dihadapinya juga sama. Yahudi ada. Kita ada Yahudi nggak, Pak? Ada Quraisy. Quraisy apa, Pak? Orang jahiliyah yang suka memerangi kita. Non-Muslim. Gitulah, Pak. Non-Muslim. Ada Roma, ada Persia. Sama lah sama kita, Pak. Ada Hindu, ada Buddha. Macam-macam sama, Pak. Sama. Nggak ada bedanya. Lanjutlah, Pak. Sekarang Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Ada dulu tokoh pemimpin mereka jahat sekali, namanya Ka'ab bin Ashraf. Siapa namanya, Pak? Ka'ab bin Ashraf ini, Pak, kalau ada orang yang pandai bikin syair atau pandai mengolok-olok Nabi, pandai mengolok orang-orang Islam, pandai mengolok agama Islam, maka dikasih duit. Itu gaya siapa, Pak? Ka'ab bin Ashraf. Siapa namanya, Pak? Ka'ab bin Ashraf. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara Nabi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Nanti sudah dibunuh, Pak, tapi nanti kita pelajari. Sebenarnya dia terbunuh setelah Bani Qainuqa, nanti kita pelajari. Dia itu kerjanya apa, Pak? Ka'ab bin Ashraf, Pak. Ulang lagi, Pak. Ka'ab bin Ashraf kerjanya apa, Pak? Dia suka menghina Islam. Menghina Nabi dan menghina orang-orang Islam. Pokoknya menjelekkan agama Islam. Itu gaya Yahudi itu. Kalau ada orang yang apa, Pak? Yang apa, Pak? Yang seperti dia suka menghina Islam segala macam, dikasih duit. Ada nggak gaya gitu, Pak, sekarang? Namanya Pak? Buzzer. Apa namanya, Pak? Jawablah, Pak. Apa namanya, Pak? Buzzer nggak, Pak? Dikasih duit supaya apa, Pak? Mengadu domba. Saya sebutkan nama orang, nanti disebut ini pula saya nanti aman sini, Pak. Serius ya. Nanti Bapak pendukungnya juga, saya takut pula dah. Ada 3 orang sekarang dipermasalahkan, Pak. Siapa, Pak? Sebutlah. Bapak lah nyebut namanya, bukan saya. Bapak nyebut namanya. Siapa? Yang suka mengadu domba itu, siapa, Pak? Sebutlah, Pak. Terus lagi, Pak. Siapa lagi, Pak? Sebutlah. Itulah, sebutlah. Itu, Pak, dia adu dombanya kita. Itu dia dibayar. Karena dia suka mengadu domba. Dibayar tuh, Pak, kasih duit itu, Pak. Siapa yang ngasih Yahudi itu, Pak? Ada pemasok itu. Gak mungkin dia ngomong seperti itu. Ya kan? Untuk mengadu domba begitu, apa tujuan dia? Ya kan, ngapain ngacau-ngacauin begitu, ya, Pak ya? Itu dibayar, Pak. Itulah contohnya ya orang yang terbayar oleh orang Yahudi. Kok agak panas ya ceramah kita hari ini ya? Biasanya nggak panas-panas ini, Pak ya? Adalah Pak, aman aja lah, Pak. Golong-golongan yang paling jahat ya Yahudi. Siapa nama, Pak? Bani Qainuqa. Sekutu dari apa, Pak? Khazraj. Dikutu dari Khazraj. Oh, dia temannya Khazraj memasuk uang memasuk senjata kepada Muslim Khazraj, gitu, Pak ya. Mereka menjadi pelopor pertama untuk melanggar perjanjian. Dia dulu, Pak, karena orang-orang kaya, Bani Qainuqa itu orang kaya, mereka punya pasar mereka. Setelah kemenangan kaum muslimin dari perang Badar, bencinya orang Yahudi menjadi kepada Nabi. Bukannya takut, Pak, tapi makin apa, Pak? Makin benci. Oh, menang nanti Islam ini bisa menguasai Muhammad, bisa menguasai Madinah nih. Gitu kan? Sebelum besar betul kita lawan lah, gitu kan? Mereka semakin berani, lancang, mengolok-olok, mengejek-ejek segala macam wanita muslimah. Ada kejadian tentang wanita muslimah yang belanja kemana, Pak? Ke pasar mereka. Pasar mereka, ini wanita muslimah. Sini dulu cerita. Wanita muslimah, ada seorang wanita, Pak. Dia belanja perhiasan. Belanja apa, Pak? Perhiasan di pasar Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa itu. Orang Yahudi Bani Qainuqa ini kan suka melolok segala macam, Pak. Dia ambil baju apa, Pak? Baju apa, Pak? Baju ini diikatkan ke mana, Pak? Ke kursi. Jadi kalau perempuan ini berjalan, Pak, bajunya terbuka, Pak. Gitu, Pak. Baju orang dulu kan nggak pakai kancing segala macam, Pak. Pokoknya kalau jalan bajunya gimana, Pak? Terbuka. Itu gayanya, Pak. Diikat kayaknya.
Sementara perempuan ini nggak tahu nih diikatkan bajunya. Pas perempuan ini jalan, Pak, terbuka bajunya, Pak. Berteriaklah dia, orang auratnya terbuka. Dulu kira-kira ada celana dalam, baju dalam ada nggak? Kira-kira dulu bapak-bapak, ibu-ibu tanya. Kalau bapak nanti membayangkan kemana-mana bayangannya. Pak, ibu-ibu, kira-kira orang dulu punya celana dalam, baju dalam nggak ya? Mungkin susah mencarinya dulu, Pak ya. Susah dulu mencarinya. Kalau terbuka auratnya kira-kira gimana, Pak? Teriaklah dia histeris. Kata Yahudi, kami nggak ngapa-ngapain ya, kami nggak buka kan, kami nggak buka apa dia yang ngikatin. Kira-kira bisa disalahin nggak yang orang ngikat, Pak? Salahin lah. Cuman gaya Yahudi, kami nggak ada. Gaya menyakitkan gaya Yahudi itu, Pak, nyakitkan. Dia yang berbuat pura-pura nggak tahu. Karena dia berteriak, sementara ada anak muda di situ yang tahu betul bahwa yang mengikat adalah orang Yahudi. Anak muda ini memukul orang yang apa, Pak? Yang mengikat tadi dipukul. Kamu ya berani kamu melecehkan orang perempuan kami itu. Pak, dipukul. Karena dia memukul orang Yahudi tadi, orang sepasar dari Yahudi tadi memukul anak muda tadi dan anak muda tadi meninggal di pasar itu. Dikeroyok, Pak. Anak muda tadi pakainya meninggal. Oh, Nabi marah. Banyak betul perangai kau ya nuka ya. Kita udah terjadi perjanjian, kata Nabi Muhammad. Keluarkan orang yang memukul anak muda ini, semuanya karena dia meninggal dunia, saya hukum. Kan perjanjian itu kan diantaranya, Pak, kalau ada masalah di kota Madinah, maka yang memutuskan menjadi hakimnya adalah Nabi Muhammad. Keluarkan, yang memukul keluarkan semua, keluarkan. Tapi Bani Kainuqa bilang apa, Pak? Gak akan kami serahkan siapa pemukul-pemukulnya. Kalau kau berani Muhammad, lawan kami. Kau beraninya melawan siapa? Orang Quraisy. Orang Quraisy itu orang bodoh yang tidak pandai berperang. Kami Muhammad pandai betul berperang. Kalau kau berani, lawan kami. Diajaknya berkelahi Nabi Muhammad, Pak. Siapa yang ngajak kelahi, Pak? Orang Yahudi. Padahal Nabi Muhammad hanya bilang, siapa yang memukul orang ini, maka diapain, Pak? Keluarkan, biar kami hukum. Yang lain nggak apa-apa, terus saja. Yang lain jualan aja terus gitu. Tapi yang bersalah harus dihukum. Tapi apa kata mereka, Pak? Enggak, kami lindungi yang bersalah. Yahudi itu gayanya, Pak. Yang salah dilindungi. Harusnya, Pak, yang salah dihukum. Yahudi begitu, yang salah dilindungi. Sewenang-wenang Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Kalau begitu, kayaknya kalian bagus. Sebelum Nabi perang kan biasanya gitu, Pak ya. Masuk Islam lah kalian. Biar berubah akhlak kalian. Tuh gitu, Pak ya. Berubah kan? Berubah akhlak kalian. Dan mereka bilang, enggak, kami enggak akan masuk Islam. Terus apa lagi, Pak? Kemudian kesombongan Yahudi tadi, akhirnya Allah menurunkan ayat Al-Quran. Nanti Bapak baca ya, Pak ya. Nanti Bapak baca sejarah Bani Kainuqa itu dari surah Al-Imran. Bapak baca aja dari ayat 1 sampai 25 itu cerita mereka semua. Tapi intinya di sini, di ayat 12-13. Ayatnya Bapak turun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, maksudnya Yahudi, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sungguhnya telah ada tanda-tanda bagi kamu pada golongan orang-orang yang bertempur, segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir. Dengan mata kepala kalian sendiri seakan-akan orang muslimin 2 kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Jadi ini, hai orang-orang Yahudi, kalian kesombongan kalian kan sudah melihat bagaimana Allah mengalahkan orang Quraisy di perang apa, Pak? Perang Badar. Padahal kami jumlahnya sedikit, tapi bisa mengalahkan jumlah yang sangat banyak. Udah, kalian bisa dikalahkan. Ayat ini turun untuk siapa, Pak? Orang Yahudi Bani Kainuqa. Tapi mereka malah menjadi-jadi. Nah, tadi di pasar udah tadi ya. Pasar, seorang wanita datang ke pasar sudah. Dia duduk, kemudian diam-diam perajin itu mengikat ujungnya, wanita itu berteriak, seorang laki-laki udah saya ceritakan tadi. Lanjut. Kejadian tersebut membuat Nabi Muhammad dah sabar kehabisan. Bahasanya gimana, Pak? Kemudian Nabi Muhammad mengarahkan tentara menuju Bani Kainuqa. Abu Lubabah diperintahkan untuk Bapak Abdul Lubabah dan Abul Munzir diangkat sebagai wakil di Madinah.
Bendera diserahkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Kayaknya harus diperangi ini. Kenapa Pak? Karena mereka tidak menyerahkan siapa yang salah. Akhirnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa bertahan di benteng sambil apa Pak? Melawan. Ayo Muhammad, kau itu kan bodoh berperang, nggak pandai. Kau melawan Quraisy itu nggak pandai berperang. Melawan kami. Karena mereka memang perang mereka memang apa Pak? Punya apa Pak? Punya gaya, yaitu gayanya bertahan di benteng. Yahudi gitu dari dulu Pak. Bapak nanti kita akan bicara Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraiza, Yahudi Bani Mustalik, Yahudi di Khaybar. Itu mereka rata-rata perangnya lewat apa Pak? Benteng. Beraninya Bapak lewat benteng. Nah, mereka bertahan di benteng. Kemudian Nabi Muhammad kepung. Pada hari Sabtu, pada pertengahan Syawal 2 Hijriah, pengepungan berlangsung selama 15 hari. Berapa hari Pak? Berarti di bulan Syawal ini Pak, perang ini Pak. Nabi pulang dari itu kan Badar, di Perada itu kan Ramadan Pak ya, ini Syawal. Allah memasukkan rasa takut ke hati Yahudi, akhirnya mereka menyerah. Jadi Pak hanya dikepung sama Nabi, terus terjadi panah-panahan apa Pak? Terjadi apa Pak? Panahan, akhirnya Allah memasukkan apa Pak? Rasa takut ke dalam hati orang Yahudi, akhirnya mereka menyerah. Akhirnya menyerah mereka Pak. Dengan menyerah. Jadi perangnya enggak terlalu hebat Pak. Perangnya tidak terlalu hebat. Di sini Pak, Bapak dengar siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang Madinah. Orang Madinah. Yang dia sebenarnya akan diangkat menjadi pimpinan Madinah kalau Nabi tidak datang ke kota Madinah. Tapi karena Nabi datang ke kota Madinah, dia tidak jadi diangkat menjadi pemimpin. Dia sakit hati luar biasa. Akhirnya dia apa Pak? Dia sakit hati itu, tapi dia pendam sakit hatinya. Ketika dia melihat bahwa Nabi Muhammad menang di perang Badar, dia punya keyakinan kalau menghancurkan Islam dari luar, maksudnya dia tetap jadi kafir, sulit kayaknya tadi kan. Makanya dia masuk Islam, kemudian menghancurkan Islam dari dalam. Maka dia dikenal dengan orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah ketua munafik sedunia. Jadi kalau ada orang munafik sedunia, ketuanya Bapak Abdullah bin Ubay bin Salul, Muslim tapi menghancurkan Islam dari dalam. Itu gayanya itu munafik Pak. Munafik itu. Akhirnya Bapak dia bangkit. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi itu karena sudah panah-panahan Pak, harusnya kan sudah dianggap perang. Kalau sudah dianggap perang, harusnya gimana Pak? Hartanya jadi harta rampasan perang. Orang yang bisa dibunuh, tentaranya dibunuh, anak istri mereka dijadikan budak. Itu undang-undangnya begitu Pak. Undang-undangnya begitu. Karena sudah terjadi tembak menembak dengan anak panah. Kecuali kalau berunding belum terjadi peperangan, berunding, itu itu mereka bisa lepas. Tapi ini peran Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sudah masuk Islam kan? Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Mendesak Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Wahai Muhammad, mereka itu teman-teman kami. Mereka itu dulu yang memasuk senjata kepada kami untuk suku-suku Khazraj. Maafkan dia. Dimasukkannya tangannya ke mana Pak? Ke baju Nabi Muhammad SAW. Supaya Nabi Muhammad memaksa Nabi Muhammad. Muhammad nggak mau memaafkan mereka. Kenapa? Karena sudah terjadi perang. Tapi orang Yahudi itu memaksa. Dia lebih sayang kepada Yahudi, orang munafik itu lebih sayang kepada Yahudi ketimbang orang Islam. Maafkan Muhammad. Nabi Muhammad awalnya nggak mau Pak, tapi diulang-ulangi terus. Sampai sebenarnya Umar marah. Abdullah bin Ubay bin Salul, kau ini Muslim atau gimana nih? Itu Nabi Muhammad, tahulah dia apa yang akan dia lakukan. Jangan kau begitu betul, nanti marah aku nanti. Tapi tetap aja dia Pak, menggoyang-goyang Nabi Muhammad. Kurang sopan. Karena Nabi Muhammad apa Pak? Bosan ngelihat dia, yaudah dimaafkan. Akhirnya itu. Jadi peran apa Pak? Peran siapa Pak? Ayolah Pak, saya capek sendiri nih Bapak diamnya. Pak tanyalah kalau gitu.
Abdullah bin Ubay bin Salul justru memasukkan tangannya ke saku baju Nabi SAW, namun dia tetap memohon, ayo maaf. Akhirnya Rasulullah memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang munafik ini. Akhirnya yaudah, maafkanlah. Sebab Pak, Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya pengikut nggak Pak? Pengikut enggak? Punya nggak Pak? Punya lah, punya dia. Kalau dia diabaikan betul sama Nabi, nanti pengikutnya juga ikut marah. Akhirnya Nabi ini cinta damai. Cinta Bapak cinta damai, daripada nanti ada masalah pula di antara sesama muslim karena dia notabene-nya Bapak muslim. Akhirnya Bapak udah dimaafkan. Akhirnya Nabi mengatakan Bapak, kalau begitu kalian nggak bisa lagi tinggal di mana Pak? Yahudi. Kalian nggak bisa lagi tinggal di kota Madinah. Kalian merusak kota Madinah. Ya udah kalian pergi aja lah, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka pergi. Kemana Pak? Mereka Pak perginya Pak ke perbatasan Syam. Tapi nanti Pak Yahudi Bani Qainuqa ini melawan lagi Pak di tahun ke-6 nanti. Di tahun ke-6 Hijriah mereka berkumpul semua di sebuah tempat namanya Khaybar. Apa namanya Pak? Melawan balik mereka nanti Pak. Mereka pergi. Cuman Pak ketika mereka pergi ke Yahudi apa Pak? Bapak tahu nggak Yahudi pergi itu Pak? Mereka pergi, ya kan? Seluruh apa yang bisa mereka bawa, termasuk pintu jendela rumahnya mereka bongkar. Itu gaya Yahudi itu Pak. Agar tidak satu pun yang bisa dimiliki oleh kaum muslimin. Kalau rumah mereka agak bagus, mereka bakar atau mereka hancurkan. Itu gaya Yahudi itu Pak. Biar nggak ada yang diperoleh oleh kaum muslimin. Jadi gimana cara mereka berangkat Pak? Sampai pintu dan jendela itu mereka bawa Pak. Misalnya mau maaf nih Pak, kalau ada Bapak ngontrakin rumah sama orang, habis itu dia keluar dari kontrakan itu, kemudian lampu-lampu semuanya dibawa Pak. Kira-kira itu gaya siapa itu Pak? Yahudi itu, Yahudi itu. Nggak mau orang dapat manfaat sedikit pun nggak mau. Itu Pak. Nggak mau sedikit pun nggak mau orang-orang manfaat. Itu gaya Yahudi itu. Yahudi gitu Pak. Sampai pintu dan jendelanya mereka bawa. Terus kalau masih berdiri juga rumah itu mereka hancurkan dan mereka bakar. Nabi Muhammad geleng-geleng kepala aja. Apalah gaya Yahudi ini, busuk hati betul Yahudi ini. Busuk hati Pak. Nggak mau dapat sedikit Pak. Daripada kata dia Pak, daripada kaum muslimin dapat lebih baik dihancurkan. Ini Pak, kira peta Bapak, orang Yahudi itu apa Pak? Diusir. Tapi nanti melawan lagi. Pak tanyalah Pak. Ayolah Pak, tolonglah Pak, tanyalah Pak. Kalau enggak lanjut ke yang lain boleh juga nih. Masih banyak seleknya, cuma saya capek sendiri aja. Bapak diam aja masalahnya. Ibu lah ibu bisa nanya nggak Bu? Kuatkan suara ibu dikit. Alhamdulillah senang hati. Jangan begitu Pak, itu cukup bahasa saya aja. Jadi kalau seandainya kita selisih paham dengan orang, jangan. Kenapa Pak? Ya walaupun saya katakan gaya seperti itu mungkin sebagian yang dipakainya adalah gaya Yahudi. Tapi sakit hati betul dia kalau Bapak sebut apa? Yahudi, gaya Yahudi. Janganlah. Tambah berkelahi Bapak nanti sama dia. Terus gimana? Ya kalau dia begitu ya udah doakan aja mudah-mudahan kamu jadi orang baik. Itu lebih baik mungkin Pak. Ini gaya saya aja. Bapak jangan terpancing pula dengan gaya saya. Ini cuma mengajarkan aja nih Pak. Kan Pak ya. Bilang atau Bapak bilang kan kita kan kalau marah itu kan berlebihan kan? Berlebihan kalau marah. Mudah-mudahan mati aja kamu. Janganlah Pak. Hidupnya dia lebih baik daripada matinya. Kenapa Pak? Karena kalau dia meninggal dunia nanti, gitu kan, Bapak susah jadinya. Kenapa? Nguburinnya, ya kan? Nguburinnya, susah kok Bapak jadinya kan. Lebih baik biarkan dia hidup. Kemudian Bapak yang mati, biar dia nguburin Bapak. Karena Bapak lebih senang. Ya Pak, nggak usah lah Pak, nggak usah doakan. Kalau Allah nggak suka, apa Pak? Nggak suka doain orang yang buru-buru. Allah sukanya doain orang itu yang baik. Itu gaya saya aja Pak. Mohon maaf Pak ya. Bapak jangan ikutin gaya itu ya. Cuma ini ngajarin tadi gaya Yahudi begitu gitu. Tapi Bapak jangan bilang kamu gaya Yahudi, nggak usah Pak ya. Nggak usah Pak. Lanjut Pak, yang lain Pak. Silakan Pak.
Alhamdulillah. Nah, wah, ini ada mic. Pertama, apakah ini munafik? Orang senang baca selawat. Enggak, kurang kedengaran Pak Mau. Suaranya kurang. Senang baca selawat Nabi. Suaranya gitu. Nah. Orang senang baca selawat Nabi. Ya, selawat. Tapi perilakunya bertentangan dengan perilaku Nabi. Itu masuk munafik. Ya. Yes. Dan yang kedua, saya lupa ayat atau hadis. Sebetulnya Yahudi itu tidak diridhoi berada di bumi. Cuma mereka kan punya keyakinan bahwa Yahudi lah yang harus jadi raja di dunia ini. Sehingga semuanya dianggap ras di bawah mereka. Sehingga membunuh orang lain di luar Yahudi itu mahal bagi mereka. Ya. Allah penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Pertama, ada orang berselawat kepada Nabi tapi akhlaknya tidak mencerminkan selawatnya kepada Nabi. Harusnya kalau berselawat kepada Nabi, akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Apakah dia termasuk orang munafik? Jawabannya iya, dia termasuk orang munafik. Cuma gini Pak, munafik itu bertingkat-tingkat. Ada munafik apa Pak? Masih rendah, ada menengah, ada yang kelas berat. Kelas berat, menengah, dan kelas ringan. Kalau begitu Pak, mungkin itu termasuk munafik kelas ringan Pak. Dan munafik itu Pak lebih baik daripada kafir. Serius Pak. Lebih baik daripada kafir. Cuman lebih baik sedikit aja. Sebab orang-orang munafik itu masih mau selawat. Orang-orang munafik itu masih mau apa Pak? Baca Quran. Masih mau mendengarin ceramah. Kita doakan mudah-mudahan dengan itu nanti lama-lama dia jadi baik. Nah, jadi Pak, kalau dia bersalawat, Bapak jangan bilang kamu dasar munafik, salawat-salawat aja. Enggak, biarin aja dia salawat Pak. Mudah-mudahan dengan salawat dia. Seperti jawab Buya Hamka Pak. Buya Hamka Pak. Buya Hamka jawab Pak. Ada orang yang apa? Yang tidak berjilbab, tapi dia sholat. Apa jawaban Buya Hamka? Mudah-mudahan dengan sholatnya lama-lama nanti dia berjilbab. Nah gitu. Jadi jangan dihentikan kebaikan dia. Bapak pernah dengar nggak? Siapa namanya itu Pak? Habib apa namanya itu ngomong yang dari Habib Umar nggak salah Pak? Itu bilang apa? Ada ini seorang pelacur, dia bertanya kan ke Habib Umar itu, saya pelacur, ngaku dia Pak di tengah orang ramai itu, kita kan malu kan? Ngaku dia saya pelacur segala macam, tapi saya suka bersedekah. Apa kata dia Pak? Bersedekah ajalah terus. Mudah-mudahan nanti sedekahmu mengajarkan kamu menghentikan apa? Menghentikan pekerjaan kamu itu. Jadi cari jawabannya begitu Pak. Jadi nggak apa-apa, suruh aja dia tetap diselawat. Lama-lama nanti mudah-mudahan salawat itu masuk ke hatinya, bukan hanya di mulutnya saja satu. Tapi apakah dia munafik? Jawabannya iya. Tapi munafik masih apa Pak? Masih ringan. Masih ringan. Lanjut. Tapi kita ini termasuk orang yang akan bisa kena munafik loh Pak. Kita ini Pak. Bisa nggak Pak? Bisa. Malas sholat isya dan subuh Nabi bilang apa Pak? Itu sudah masuk kemunafikan dikit-dikit dalam hati itu. Itu bahayanya Pak. Tapi Bapak alhamdulillah sholat subuh Pak, insya Allah hilanglah munafik itu benar. Terus satu. Kemudian yang kedua, orang Yahudi tadi tidak diberikan tempat oleh Allah untuk hidup di muka bumi. Itu kan? Kemudian tapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah ras yang paling baik. Itu kan? Ras yang paling baik. Kenapa mereka dihidupkan? Yaitu adalah ujian buat kita. Jadi Pak, saya pernah bertanya kepada Syekh dulu ketika di Mesir saya kuliah. Syekh, untuk apa orang Yahudi itu hidup Syekh? Apa kata jawab Syekh? Kalau nggak ada orang Yahudi, kalian nggak berjuang. Untung ada Yahudi. Untuk apa Pak? Untuk mengukur perjuangan kalian. Jadi sebenarnya Yahudi itu untung, kata dia. Itu Pak. Untuk Bapak? Pak, Bapak kalau bertanding nggak ada lawan, kira-kira gimana Pak? Enak nggak?
Bapak bertanding, tapi nggak ada lawan. Kira-kira enak nggak Pak? Nggak enak lah. Kalau enak itu gimana Pak? Lawan itu seimbang. Oh, sengit kan main jadinya. Itulah kira Pak. Jadi Allah menciptakan orang Yahudi itu adalah untuk apa Pak? Untuk lawan tanding orang Islam, agar melihat apakah Islammu itu murni betul-betul atau hanya sekedar ucapan. Kan harus diuji Pak. Yang menguji kita adalah siapa Pak? Yahudi yang uji kita. Jadi gini Pak ya. Terus sebenarnya orang Yahudi itu bisa nggak dia masuk Islam? Harusnya juga bisa. Kita ini di dunia kan saling uji menguji. Ngerti nggak Pak? Suami dan istri saling uji menguji nggak Pak? Kedua-duanya bisa masuk surga Pak sebenarnya. Asalkan kedua-duanya sabar, asal kedua-duanya bersyukur. Tapi bisa salah satu di antara mereka masuk neraka kalau ada di antara mereka yang tidak sabar. Ya kan? Tidak ada salah satu di antara mereka yang tidak bersyukur. Atau bisa kedua-duanya masuk neraka. Apa Pak? Kedua-duanya tidak sabar, kedua-duanya tidak syukur. Kedua-duanya masuk neraka. Jadi kita ini hidup saling uji-menguji Pak. Termasuk dengan orang Yahudi. Orang Yahudi bisa masuk surga, bisa nggak Pak? Dia sama seperti kita manusia. Sama nggak dengan kita Pak? Punya keinginan, punya nafsu, punya segala macam. Cuma mereka itu berada di circle namanya Pak ya? Lingkungan yang banyak orang jahatnya. Maka kebanyakan Yahudi itu Pak jahat. Tapi apakah ada di antara mereka yang baik? Ada. Yang jadi Islam? Ada. Pada masa Nabi ada. Cuman saya mengungkapkan kata Yahudi itu kayak gimana Pak ya? Kayak semuanya aja busuk Pak ya, orang jahat. Enggak semuanya juga Pak. Sama kita juga, betul nggak Pak? Tapi mohon maaf nih Pak. Kalau saya cerita, saya bukan membanggakan diri. Kalau saya cerita misalnya orang Sumatera Barat, orang kalau ingat Sumatera Barat, orang ingatnya langsung apa Pak? Islam, ya kan? Apakah semua orang Sumatera Barat itu Muslim? Enggak. Apakah semua orang Sumatera Barat itu baik semua? Enggak juga. Ada yang masuk neraka? Ada juga, cuman circle-nya baik. Gitu juga orang Yahudi. Saya sebut Yahudi, circle-nya buruk, jahat. Tapi adakah di antara mereka yang Muslim? Ada. Bapak jangan nanti Pak, nanti ada sahabat-sahabat nanti namanya Abdullah bin Salam, Yahudi itu Pak. Oh baiknya minta ampun, Nanti ada Pak, Yahudi kita ceritakan yang baik Pak. Ada Yahudi yang baik Pak. Cuman begitu. Memang Yahudi itu Pak, kebanyakan mereka mengaku bahwa mereka adalah ras Arya. Ras Arya itu artinya bahasa Sanskerta ras yang tinggi. Jadi mereka harus lebih mulia daripada yang lain. Itu karena ajaran nenek moyang mereka begitu, circle mereka begitu. Akhirnya anak-anak muda mereka juga ikut begitu. Gitulah Pak ya. Tapi untuk apa? Tadi pertanyaan tadi Pak, untuk apa Yahudi dihidupkan Pak? Jawablah Pak, untuk apa yang dihidupkan? Ya untuk ujian buat Bapak, biar seru dunia ini. Kalau nggak ada Yahudi Pak, nggak seru. Serius nggak seru Pak. Nggak ada cerita Quran nanti, ya kan? Cuman Yahudi itu bisa nggak memilih jadi orang baik Pak? Bisa, cuman mereka lebih suka memilih. Ya misalnya, untuk apa iblis diciptakan Allah? Ya untuk ujian kita. Kalau nggak ada iblis, ya kita nggak diuji. Tapi iblis bisa masuk Islam nggak Pak? Bisa masuk Islam. Kalau dia mau kan bisa masuk Islam Pak ya. Tapi nanti ada orang yang jahat lagi nggak Pak? Ada nanti yang berperan jadi orang jahat. Nanti ada aja Pak. Makanya Bapak jangan pilih peran jadi orang jahat. Pilih aja peran jadi orang baik. Tinggal milih aja. Gitu Pak ya. Kira-kira masuk nggak Pak? Masuk nggak Pak? Gimana Pak? Aman nggak Pak? Udah cukup ya? tadi Bapak ada mau bertanya nggak Pak tadi Pak? Sebelah sana tadi angkat tangan. Nggak ada Pak ya? Tanya lagi Pak? Nggak ada Pak? Ya, jadi itu ya Pak ya. Baru cerita tentang Bapak. Ya, setelah perang Badar ada perang apa namanya dengan Yahudi, namanya perang Yahudi Bani Qainuqa. Terjadi bulan Syawal. Gara-gara apa Pak? Gara-gara kejahatan mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mereka bunuh satu orang anak muda, kemudian mereka lecehkan seorang muslimah, kemudian banyak sekali mereka mengadu domba antara Aus dan Khazraj. Tapi di sini ada peran seorang munafik, dia sudah masuk Islam Pak. Siapa namanya Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul, untuk melepaskan orang Yahudi Bani Qainuqa
Kainuqa. Akhirnya dilepaskan oleh Nabi Muhammad SAW karena dipaksa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik. Jadi lawan Nabi itu sama kita, Pak. Ada Yahudinya, ada munafiknya, ada Romanya, ada Persianya, ada semuanya mirip. Kalau kita sekarang hidup, Pak, mirip. Ya. Saya nggak berani melanjutkan ke perang Sawik atau disebut perang apa, Pak? Perang tepung. Perang apa, Pak? Tepung. Tapi saya singkat ya, kalau Pak, kalau masih ada nggak waktu atau udah nih? Makan kita lagi. Udah aja, Pak, ya. Atau ada tanya satu orang lagi sampai jam 6 aja nih. Gue cukup nih, Pak. Kasih. Ini kan jam 6 lewat kurang 5 nih, Pak, ya. Betul nggak, Pak? Oh, Bapak udah lapar betul rasanya. Udah lapar betul. Sampai jam 6 lah, Pak. Tolonglah, Pak. Sedikit lagi, Pak. Saya merasa belum dapat Bapak ilmu lagi. Pak Haji, silakan, Pak. Ada apa? Biasanya Israel itu pun diibaratkan Yahudi. Ya. Itu melambangkan bahwa keserakahan Israel itu memang seperti Yahudi itu kayak gitu. Ya. Udah gitu ya, Pak. Sebenarnya Bapak kalau ingat dulu ada perang Sikta Oktober namanya. Sikta Oktober itu 6 Oktober, Pak. Ya kan? 6 Oktober itu Yahudi itu melawan langsung 4 negara. Tahun berapa lupa saya itu, Pak. Tahun 1980-an atau berapa lupa saya, Pak. Namanya kalau apa, Pak? Kalau Mesir itu dia disebut merdeka itu tahun 6 Oktober itu. Mesir merdeka 6 Oktober. 4 negara dilawan langsung, Pak. Mesir kan berdekatan kan? Yordania, Libanon, Syria. Bayangkan, Pak, satu negara kecil melawan 4 negara langsung. Dibomnya Mesir, dibomnya Libanon, dibomnya Syria, dibomnya Yordania. Apa yang terjadi, Pak? Keempat negara ini diambil tanahnya. Mesir diambil tanah Sinai. Yordania diambil tanah dataran Golan. Kemudian Syria sama Libanon diambil tanahnya. Saya lupa apa nama tanahnya, Pak. Bayangkan semua, Pak. 4 negara dilawan, kemudian empat negara ini diambil tanahnya. Sebenarnya Israel itu gimana? Bapak tanya lagi. Israel itu gimana? Israel itu tujuan mereka di situ ingin menyatukan antara Sungai Tigris dengan Sungai Efrat. Dari atas itu Iran, habis itu, Pak, sampai ke bawah. Jadi masuk tuh Mesir, Libanon, Yordania, Syria. Makanya apanya, Pak? Apa tuh, Pak? Benderanya, Pak? Ada sungai kan? Sungai itu, Pak. Itu menyatukan itu, Pak. Berarti berapa negara nanti mereka kuasai itu, Pak? Mesir, Syria, Libanon, Yordania, Palestina, Irak, Iran. Ke atas itu, Pak, dikuasai nanti, Pak. Maka mereka sebut apa? Israel Raya. Kenapa, Pak? Karena dari situlah nenek moyang mereka berjalan. Berjalan nenek moyang, karena ada tanda situ, Pak, ya. Dari suku siapa, Pak? Dari suku apa, Pak? Dari suku, termasuk Arab Saudi nanti diambil sedikit, Pak. Arab Saudi diambil sedikit, Pak. Dari Nabi Ishak. Ishak itu kan dari Kan'an di atas. Irak kan Nabi Ibrahim itu kan dari Irak, Pak, rasanya, Pak, ya. Iran itu kan di atas. Nanti habis tuh, Pak. Terus Nabi Ishak, habis Ishak. Coba, Pak, hitung nabi-nabi, tolonglah, Pak. Nabi-nabi, Pak. 16 nabi dari Israel semua itu, Pak. Dari Yahudi itu, Pak. Coba, Pak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Itu memang enggak ada tuh 5 itu kan. Tapi mulai dari Ibrahim enggak juga sih, bukan disebut Yahudi dia. Yahudi itu dari Ishak ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail enggak juga, Ismail. Ishak, Yakub. Jadi mulai dari itu. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib. Ini ya orang-orang Yahudi nih, Pak. Nabi-nabi Yahudi nih. Ishak, Yakub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Yusuf juga. Ulang lagi, Pak. Sebut, Pak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Daud, Sulaiman. Kan buat bertele-tele dia. Daud, Sulaiman,
Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, itu semuanya nabi. Berapa, Pak? Hampir 16 nabi. Dari mana, Pak? Dari keturunan Yahudi. Pantas gak orang Yahudi itu mengatakan bahwa dia adalah ras terbaik? Secara akalnya mungkin pantas, Pak. Kenapa pantas, Pak? 16 nabi yang terkenal, Pak. Ada dia. Ada di dia. Ada di dia. Hebat gak, Pak? Bapak saya mau nanya nih. Dari Jakarta berapa orang nabi, Pak? Dari suku Betawi ada berapa? Dari suku Sunda ada nggak, Pak? Nggak ada tercatat. Dari suku Sumatera Barat ada nggak, Pak? Padang, Minang ada nggak, Pak? Nggak ada tercatat. Tapi kalau dari Yahudi 16, kira-kira mereka menyatakan diri ras terbaik, bisa nggak, Pak? Oh bisa, bisa. Bayangkan semua, Pak. Dari Ishak sampai ke Isa, nabi mereka semua. Cuman begitu, Pak. Mereka ini kebablasan. Udahlah nabi paling banyak, kitab paling banyak, ilmu paling banyak. Tapi apa, Pak? Sombong ini yang susahnya. Mereka itu diberikan kitab, diberikan itu segala macam tujuannya untuk menyelamatkan dunia kan. Tapi kerjaan mereka untuk memperbudak orang lain. Allah nggak suka. Sama dengan iblis juga begitu. Bangga diri kemudian menjadi sombong. Pak, kita makanya ada nabi itu mengatakan, kata Nabi SAW. Bukan kata Nabi, kata Imam Al-Ghazali. Kalau pintar, tujuannya bukan untuk mendebat orang lain, orang yang lebih pintar. Kalau pintar, tujuannya bukan untuk membodoh-bodohi orang lain. Dua, Pak. Bapak kalau pintar, jangan tujuannya, Pak, mendebat orang lain. Satu. Yang kedua, jangan membodoh-bodohi orang. Kalau begitu jadi sombong nanti, Pak. Jadi Bapak jadi sombong. Kalau Bapak pintar, bagusnya Bapak menunjuki orang kepada arah yang baik. Itu, Pak ya. Itu tujuan kita pintar, Pak. Itu, Pak ya. Terima kasih, Pak ya. Udah jam 6 nih. Cukup, Pak ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.